Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ike Widyaningrum. Saya merupakan dosen di program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk sertifikasi dosen tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen pada Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Farmasi Fisik. Farmasi Fisik merupakan mata kuliah wajib sebanyak 2 SKS yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2. Adapun proses pembelajaran lebih mengutamakan pada SCL atau Student Centered Learning serta metode pembelajaran Problem Based Learning. Selain itu, beberapa metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi atau tanya jawab, serta penugasan. Ceramah merupakan salah satu metode di mana mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan informasi secara efisien, menyelaraskan pemahaman mahasiswa, serta menanamkan kerangka berpikir ilmiah. Diskusi dalam perkuliahan dilakukan bertujuan melatih berpikir kritis dan analitis, mendorong pemahaman mendalam, serta meningkatkan komunikasi ilmiah. Adapun proses penilaian yang dilakukan pada perkuliahan Farmasi Fisik, yakni kehadiran sebanyak 10%, penugasan sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 35%, serta ujian akhir semester sebanyak 35%. Untuk capaian pembelajaran dari mata kuliah Farmasi Fisik yaitu 1. Menjelaskan konsep-konsep dasar fisika kimia yang relevan dalam ilmu farmasi. 2. Menganalisis fenomena fisik yang terjadi pada sediaan farmasi. 3. Menerapkan prinsip-prinsip farmasi fisik dalam merancang dan mengevaluasi sediaan obat. 4. Melakukan percobaan untuk mengukur sifat fisik dari suatu sistem farmasi serta melakukan penarikan kesimpulan ilmiah. Adapun deskripsi mata kuliah yaitu mata kuliah Farmasi Fisik membahas prinsip-prinsip fisika dan kimia yang digunakan untuk memahami sistem dan proses dalam bidang farmasi. Fokus utamanya adalah pada penerapan konsep-konsep fisikokimia seperti keadaan materi, kelarutan, pH, sistem koloid, difusi, dan reologi dalam pengembangan formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Mahasiswa akan mempelajari hubungan antara struktur molekul serta sifat fisik serta bagaimana sifat-sifat tersebut mempengaruhi stabilitas dan bioavailabilitas obat. Adapun pembagian topik farmasi fisik yaitu 1. Wujud zat. 2. Konsep teoritis sifat fisiko-molekul obat dan eksipien. 3. Larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit. 4. Larutan dapar dan isotonis. 5. Kelarutan dan gejala distribusi. 6. Reologi dan viskositas. 7. Mikromeritik. 8. Sistem dispersi. 9. Koloid. 10. Fenomena antarmuka. 11. Difusi. 12. Pelepasan obat dan disolusi. 13. Stabilitas. 14. Sistem penghantaran obat. Adapun jumlah pertemuan dari mata kuliah Farmasi Fisik adalah sebanyak 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan untuk perkuliahan, 1 pertemuan untuk ujian tengah semester, serta 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata kuliah Farmasi Fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disampaikan terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini untuk mata kuliah Farmasi Fisik, dan sebenarnya judulnya adalah Sistem Penghantaran Obat. Sistem penghantaran obat ini merupakan salah satu materi yang cukup krusial dan termasuk core dalam bidang kefarmasian. Karena apa? Karena dengan menghantarkan obat, sebenarnya obat yang dimaksud itu adalah bahan aktif. Seperti yang kita ketahui dan mungkin sering diulang-ulang ya di berbagai materi, bahwa yang memiliki efek farmakologis itu adalah bahan aktif, sehingga kita perlu mendesain bagaimana bahan aktif itu tepat sampai
Jadi ada 3 tujuan mengapa kita itu perlu melakukan desain untuk sistem penghantaran obat. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa bahan aktif itu memang akan sampai ke targetnya. Yang kedua, harapannya itu adalah pelepasannya terkontrol, jadi tidak mudah hilang dari darah, tidak mudah melakukan clearance. Kemudian yang ketiga itu adalah meningkatkan kelarutan. Kelarutan itu merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses formulasi. Sama kalau kita sering praktikum, pasti banyak diulang-ulang kelarutan. Kelarutannya terhadap apa? Kelarutannya berapa? Berapa di farmakope kelarutannya ini? Apa maksudnya suka larut, agak suka larut? Karena itu penting dalam desain formulasi, karena air itu merupakan media pembawa ya untuk penghantaran. Selain itu, 90% komposisi dari tubuh kita juga adalah air. Di sini tertulis apa itu sistem penghantaran obat. Sistem penghantaran obat itu menggambarkan teknologi yang membawa obat atau bahan aktif ke dalam atau ke seluruh tubuh, lebih tepatnya untuk tertarget ya sampai ke reseptornya untuk memberikan aktivitas. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh lagi, ada contoh untuk beberapa rute ya. Di sini yang dicontohkan adalah untuk IV yang merupakan salah satu rutenya namanya parenteral. Kalau parenteral itu dia akan langsung masuk ke dalam sistemik, jadi langsung masuk ke dalam pembuluh darah, jadi langsung masuk ke sistemik. Dia nggak melewati saluran cerna, dia tidak melewati barrier seperti tadi yang sangat korneum. Jadi kalau di orang justru banyak sekali barriernya. Kemudian kalau di rute topikal tadi yang paling atas, di situ ada kulit. Di kulit itu diabsorpsi dulu. Nah, kalau topikal itu ada 2 tujuan. Ada topikal lokal, ada topikal sistemik. Kalau topikal lokal berarti reseptornya ada di area kulit saja. Berbeda kalau topikal untuk yang sistemik atau bahasa lainnya adalah transdermal. Artinya bahan aktifnya itu harus terhantarkan sampai ke pembuluh darah. Mungkin nanti kita akan ada waktu di materi ke depan itu mempelajari struktur anatomi kulit. Jadi kalau di kulit itu ada epidermis, dermis, hipodermis. Nanti di dalam kulit itu ada pembuluh darah. Jadi harus melewati satu korneum, tapi dia juga harus bisa melewati ke pembuluh darah sehingga nyampe ke sistemik. Selanjutnya kalau misalkan kita berbicara rute inhalasi. Rute inhalasi itu berarti lewat hidung ya, dihirup, kemudian dia nanti akan masuk ke saluran pernafasan. Biasanya rute inhalasi sendiri itu juga reseptornya itu ada di saluran pernafasan, contohnya di paru-paru. Kita bicara paru-paru pun itu masih banyak ininya lagi bagian-bagiannya. Bisa jadi reseptornya di alveolusnya, di bronchiolus atau di bronchusnya. Itu kita harus identifikasi reseptornya di mana, sehingga kita bisa mendesain sistem penghantaran obatnya itu bentuk sediaannya sesuai, rutenya sesuai. Jadi nanti kita bisa pastikan bahwa bahan aktifnya bisa melewati berbagai tantangan atau barrier untuk rute inhalasi. Tapi rute inhalasi itu juga menguntungkan kalau memang reseptornya ada di paru-paru. Contohnya, sekarang itu kalau di Indonesia itu kan banyak sekali ya penderita TBC, karena kalau TB di Indonesia itu memang banyak, angka yang cukup tinggi, sehingga berbagai penelitian itu berlomba-lomba untuk mencari desain formula yang paling sesuai, sehingga yang awalnya rutenya oral bisa nggak sih kita desain sehingga nanti jadi rutenya inhalasi. Kenapa? Kalau oral dia masuk saluran cerna dulu, baru nanti terhantarkan ke saluran pernafasan. Tapi kalau rutenya inhalasi melewati hidung dihirup, dia bisa langsung duduk di area paru-paru. Jadi itu kenapa kita perlu mempelajari yang namanya sistem penghantaran obat. Dengan catatan kita harus bisa mengetahui atau menganalisa dan mempelajari juga ya anatomi tubuhnya bagaimana, tadi ya fisiologisnya bagaimana, kendalanya apa saja, sehingga nanti kita desain formulanya. Ini adalah gambaran sistem penghantaran obat kalau kita misalkan membuatnya dalam bentuk nano. Jadi kalau kita berbicara
isoniazid. Nah, isoniazid itu kan salah satu obat TB. Jadi dia coba untuk membuat rute inhalasi dengan bentuknya itu mikrosfer. Jadi sistem penghantarannya namanya mikrosfer. Artinya ukurannya lebih kecil kan dari bahan yang pada umumnya. Kemudian dia buat rute inhalasi. Saya tanya reseptornya ada di mana? Ternyata dia itu harus ditangkap dulu sama namanya makrofag. Nanti makrofag itu akan menghantarkan ke reseptornya. Seperti itu. Jadi memang akan ada beberapa yang terfagositosis ya. Jadi dimakan dulu sama makrofag sehingga nanti dia bisa dihantarkan ke reseptor. Jadi kalau kita bicara sistem penghantaran obat itu lebih luas daripada kita berbicara sediaan krim, emulsi, suspensi, kemudian rute oral itu kita tahunya tablet kapsul gitu ya. Tapi bisa jadi di dalam tablet, di dalam kapsul yang kita buat itu kita juga bisa mendesain sebuah sistem penghantaran obat. Nanti mungkin bisa ada contohnya ya. Berikut ini adalah sistem penghantaran obat yang konvensional. Yang konvensional bentuknya ada tablet, kapsul yang mungkin kalian sudah banyak berinteraksi dengan berbagai bentuk sedia ini. Ada granul, ointment itu seperti salep, balsam gitu ya. Ada sirup, ada suppositoria. Nah, akan tetapi berbagai bahan aktif itu memiliki permasalahan. Jadi bahan aktif kita itu nggak semuanya larut ya. Seperti hari ini tadi belajar dengan emulsi gitu. Oh ternyata minyak juga nggak bisa langsung bercampur sama air. Sudah dikasih surfaktan nih, tapi juga nggak bisa langsung mereka itu bisa homogen dengan baik. Artinya banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bahan aktif itu banyak sekali yang dia itu memiliki karakteristik absorpsinya itu lemah dalam target. Selain itu juga dia itu tidak terlalu bagus bioavailabilitasnya. Bioavailabilitas itu ketersediaan obat di dalam sistem biologis kita. Kemudian dengan rute oral biasanya dia akan mengalami yang namanya first pass metabolism. Jadi dia akan termetabolisme di dalam tubuh, contoh di dalam hepat, sehingga nanti konsentrasi di dalam darah itu akan berkurang. Nah itu akan merugikan dari pasien yang mengkonsumsi. Sehingga kenapa oral itu tidak hanya satu kali ya, kecuali ada pasien yang terkontrol itu baru ada yang sekali sehari. Tapi kalau yang pada umumnya contoh paracetamol kayak gitu kan satu hari kalau di mana martindale itu disebutkan berapa? 3 sampai 4 kali. Kemudian fluktuasi dalam plasma darah karena bisa juga karena tadi ya minumnya tidak teratur kan harusnya 6 jam sekali, tapi bisa juga pasien kan lupa kadang-kadang sehingga obatnya belum tentu sudah mencapai setengahnya udah minum lagi sehingga mengalami fluktuasi dalam darah. Selanjutnya juga bisa jadi dipercepat proses ekspresinya di dalam tubuh, kemudian penggunaannya ya jadi repeated dosing, jadi ada penggunaan yang berulang frekuensi penggunaannya, dan selain itu juga mengalami high dose dumping. Itu high dose dumping jadi dumping dose itu lonjakan dosis atau konsentrasi di dalam darah. Oleh karena itu dalam sistem penghantaran obat sendiri kita juga harus mempertimbangkan beberapa hal dari aspek farmaseutika, dari aspek farmakokinetika, dari aspek farmakologi. Dari aspek farmaseutika sama seperti yang kita pelajari pada umumnya, jadi bisa dilihat sifat fisikokimia bahan aktifnya. Kita lihat apa? Lipofilisitas berkaitan dengan kelautan. Sering kan kita itu bicaranya tadi ada salah kelautan, buka di farmakopenya, kelautannya berapa, asam salisilat dia larut dalam apa, terhadap air seperti apa kelautannya. Kemudian kestabilan terhadap pH itu penting sekali, bukan hanya berkaitan di dalam tubuh, tapi proses pembuatan. Karena ada beberapa bahan aktif yang memang itu dia memiliki kestabilan pada pH tertentu. Ini sudah pernah sebenarnya disampaikan. Contohnya, paracetamol itu pH-nya dia stabil pada pH 6 sampai 8. Maka kita nggak bisa membuat paracetamol sirup ya yang pakai air ya. Jadi biasanya kestabilan pH itu akan berkaitan dengan kondisi air. Kalau satu lagi bikin sirup mungkin nanti di lipid kita akan belajar itu. Oh dia itu stabilnya 6 sampai 8. Kita nggak bisa bikin dia itu lalu membuat sediaannya di luar itu. Jadi harus 6 sampai 8. Bagaimana kita mengkondisikan pelarut itu sesuai dengan 6 sampai 8 sehingga ada data buffer atau larutan penyangga. Jadi pH juga berkaitan dengan larutan, berkaitan dengan kestabilan suatu bahan aktif. Stabilitas terhadap cahaya itu ada kaitannya dengan proses penyimpanan, proses pembuatan. Karena beberapa bahan aktif yang karakteristiknya tidak stabil di dalam terhadap cahaya. Itu kan kenapa kalian kalau bikin sediaan sebenarnya di wadah yang gelap gitu karena berpengaruh ya terhadap kestabilan. Kemudian stabilitas terhadap air ini akan berpengaruh juga dalam proses pemilihan sediaan yang kita buat. Kalau dia tidak stabil terhadap air, maka kita nggak bisa membuat suatu sediaan itu sediaan cair. Kita harus pilih sediaannya padat. Kita bicara lagi tentang
selanjutnya diekspresikan. Ekspresi bisa lewat keringat, lewat urin, lewat feses. Makanya ada juga yang harus minumnya berulang ya, karena dia juga keluar belum tentu sudah sesuai dengan dosis yang dituju, sehingga harus ada minum yang berulang. Selanjutnya farmakologi, yaitu aktivitas farmakologi di reseptor. Semua ini harus kita pertimbangkan. Jadi kalau kita bicara sistem pengentalan obat, kita harus tahu dulu kita mau bikin sediaan ini untuk penyakitnya apa. Penyakit itu ada di sistem organ mana? Sistem organ itu ada barier apa saja? Bahan aktifnya bagaimana? Kalau kita sudah ngomongin bahan aktif, masuklah ke aspek farmaseutika. Kita harus tahu pelan-pelan, kestabilan itu semua harus kita pertimbangkan. Kemudian nanti baru kita bisa memikirkan kira-kira akan kita butuh sistem pengentalan obat yang mana? Apakah oral yang terkontrol? Apakah nanoteknologi? Tentunya macam-macam lagi. Nanti kalau kita bicara nanoteknologi, nanokarya, nanopartikel itu juga tentunya berbeda-beda. Jadi itu semua harus terpertimbangkan. Kita harus tahu dulu reseptornya ada di mana, sehingga nanti kita bisa memikirkan ketersediaan, rute, dan juga berbagai bahan-bahannya. Jadi harapannya kan kalau sistem pengentalan obat kita memikirkan bagaimana bahan aktif itu duduk reseptor dengan baik ya. Tapi kita harus memikirkan juga bahwa obat itu juga bisa di dalam tubuh kita terus-menerus, sehingga akan ada proses eliminasi, yaitu ada metabolisme obat dan ekspresi obat. Oleh karena itu nanti kita pikirkan lagi mau dibikin sistem pengentalan obat mana, bahan-bahannya apa yang sesuai. Itu semua harus dipertimbangkan dengan baik. Ini masih sebagai informasi dari semester depan. Kalian akan mulai belajar untuk mendesain formula sediaan cair. Nanti baru mungkin akan baru mendapatkan ruhnya gitu ya, filmnya. Oh ini yang dimaksud kita mendesain suatu formula. Kalau sekarang kan masih mendapatkan informasinya sepatah-sepatah setiap pertemuan, dapat info beda, setiap pertemuan dapat info beda. Kemudian metabolisme ekspresi ini juga ada beberapa faktor seperti kondisi fisiologis, reaksi biokimia. Hal tersebut akan menentukan lamanya waktu kadar obat yang bersirkulasi untuk menghasilkan dan juga mencapai efek farmakologi yang spesifik. Ini contoh bersama dengan yang tadi untuk konvensional drug delivery system. Jadi drug delivery system itu bahasa Indonesia sistem pengentalan obat ya. Ada ointment, tablet, kapsul, sirup. Kalau kita berbicara pelepasan yang terkontrol dari sistem pengentalan obat seperti yang disampaikan, itu biasanya ada juga yang bentuknya nano, tapi ada juga yang tidak. Di sini ada hydrogel, ada aerodol material, ada yang polimer matrix, ada juga material yang mudah terdegradasi. Untuk yang berbentuk nano disebutkannya adalah nanomedicine untuk sistem pengentalan obat. Ada bahan yang memang harus dikombinasikan dengan gold atau emas. Ini ada berbagai penelitiannya. Ada juga yang carbon nanotubes, ada liposom, ada dendrimer. Liposom itu yang lipid base, ada juga yang polimer base. Tapi polimer base di sini masih belum tertuliskan. Contohnya polimer base itu namanya adalah microsphere. Kemudian kalau yang di sana ya ada yang tablet itu kan oral, kapsul, sirup itu biasanya yang oral, maka dia akan mudah terdegradasi atau dirusak dengan enzim yang ada di kondisi saluran, ada di saluran cerna ataupun di lingkungan yang pH-nya itu rendah. Contoh lambung ya, asam lambung itu kan HCl ya sudah di dalamnya, dan kondisi asam itu kan gak perlu merusak apapun ya. Kemudian kalau misalkan yang pelepasannya terkontrol, itu harapannya dia bisa memperlambat proses pelepasan, release time-nya delay, jadi lebih lama lagi diperlambat. Kemudian biasanya dia digunakan untuk bahan aktif yang kelanjutannya itu kurang baik dan juga kurang tertarget. Contohnya apa? Contoh sistem pengentalan obat ini yang realita digunakan salah satunya juga adalah untuk orang kanker. Orang kanker itu kan reseptornya bisa normal ya, terus membelah. Tapi obat yang digunakan contoh untuk kemoterapi gitu ya, itu efek sampingnya kan rambutnya rontok gitu. Ya, rambutnya rontok karena apa? Karena dia akan duduk ke reseptor di semua sel. Jadi rambut itu kan selnya masih aktif untuk pembelahan. Tapi karena digunakan kemoterapi, kita dapat bahan aktifnya kemoterapi, dianggapnya sel yang tidak normal juga karena dia tidak tertarget, sehingga proses untuk tumbuh rambut itu terganggu. Tapi kalau misalkan kita bisa mendesain atau mengidentifikasi mana sih reseptornya sebenarnya, sehingga kita buat ada drivernya ya, ada ligan, maksudnya ligan. Mungkin bahasa mudahnya ada driver yang bisa mengantarkan dia ke tempatnya, ke alamat yang tepat, sehingga sel-sel yang normal itu nggak perlu diduduki reseptornya. Jadi hanya sel-sel abnormal saja, sehingga bisa menurunkan efek samping. Kalau nanomedicine ini yang biasanya target spesifik, dan biasanya dia transport untuk area-area yang biasanya memang ada untuk
bentuknya sel biasanya. Kalau nanomedicine itu biasanya lebih kecil ya, sehingga sampelnya biasanya lebih pasien. Berikut ada jenis sistem pengetahuan obat. Ini untuk informasi, ada pasif targeting, ada aktif targeting. Kalau pasif targeting itu biasanya untuk meningkatkan lautan hingga dia nanti bisa masuk, contohnya di sini ya, di gambar yang pasif, dia bisa berdifusi kemana-mana gitu, sehingga nanti bisa mencapai selnya tuh dengan mencapai targetnya dengan mudah, meningkatkan lautan, meningkatkan bioavailabilitas. Tapi kalau target, dikatakan target itu kalau tadi dia ditambahin namanya ligand. Kalau saya bilangnya driver yang sudah punya maps, jadi nanti alamatnya tetap gitu, alamatnya itu tepat, alamatnya tepat, sehingga nggak perlu salah kirim barang atau salah kirim penumpang. Sesuai, kita kondisikan kendaraan yang digunakan itu sesuai dengan alamatnya. Kalau memang pegunungan ya berarti kita nggak mungkin pakai yang CTK gitu. Jadi itu harus kita identifikasi semua. Ini adalah kalau misalkan gambaran delivery sistemnya yang berbagai nano ya tadi sebenarnya. Jadi liposom, ada yang nanopartikel, myosom itu adalah yang bentuknya nano-nano, base-nya ada yang lipid base, ada juga yang polymer base. Saya lanjutkan lagi. Ini adalah gambaran dari liposom. Kalau liposom itu dia lipid base. Kalau nanoemulsi juga lipid base. Liposom itu lipid base karena dia ada kolesterolnya, jadi ada komposisi memang menggunakan kolesterol. Kemudian bisa jadi bahan aktifnya nanti dijebak di tengah sana yang warna merah. Kemudian kalau nanoemulsi itu terbentuknya dari berbagai surfaktan, ada fase minyaknya, minyak biasa, jadi sama dengan namanya ya, emulsi, berarti ada fase minyak, ada fase air. Hanya saja kita buat dalam ukuran nano. Kemudian nanti ada komposisi, ada surfaktannya, ada surfaktannya, ada di surfaktan itu kayak kita ketahui ya, ada yang kepalanya hidrofil, kemudian ekornya itu yang hidrofob. Jadi seperti surfaktan pada umumnya, nanti bahan aktifnya dijebak di tengah. Ukurannya biasanya sama-sama kecil, sama-sama nano. Ini adalah gambaran sedikit ya tentang sistem penghantaran obat yang lipid base. Ini adalah contoh dari sistem penghantaran obat berbasis nanokarier. Dan di sini itu MLC berarti dia lipid base, penelitian yang pernah saya lakukan pada saat menyelesaikan studi magister ya. Jadi judulnya adalah Anti-Inflammatory Evaluation of MLC Meloxicam in vivo. Bahan aktif yang saya gunakan adalah meloxicam. Kemudian sistem penghantaran yang saya buat itu adalah nanostructure lipid carrier berbasis lipid seperti namanya. Tapi lipidnya di sini ada dua jenis, ada lipid padat dan juga ada lipid cair. Di situ ada tulisannya di abstraknya, jadi ada monostearin sebagai lipid padat, ada miliol sebagai lipid cair. Nah setelah dibuat nanti bahan aktif itu terjadi terjebak di dalamnya. Kalian pernah tahu kacang atom? Anggaplah kacang itu bahan aktifnya, tepung yang di luar itu adalah lipid-lipidnya ya dan juga surfaktannya. Jadi nanti dia kita buat untuk ukurannya itu kecil, ukurannya kecil ini contohnya. Ini formula yang digunakan. Jadi meloxicam itu anti-inflamasi ya, kalau namanya dipastikan. Nah kemudian di sini yang dibedakan apa? Yang dibedakan adalah perbandingan antara lipid padat dan juga lipid cair. Jadi formula 1, 2, 3 semakin tinggi formulanya itu semakin tinggi solid lipidnya. Nah untuk sini, nah ini adalah hasilnya, hasil dari pengujian. Hasil dari pengujian aktivitas inflamasi dengan menggunakan tikus bisa dilihat bahwa antara formula 1, formula 2 dan formula 3 ternyata yang lebih lama. Jadi kalau dilihat itu kan di sebelah sana adalah persen inhibisinya, di sini adalah jam. Yang datar itu suhu X-nya adalah untuk jamnya. Jadi kalau formula 1 ternyata sampai jam ke-12 itu ternyata pembengkakannya masih lebih tebal ya. Jadi karena kan kita hitungnya dengan jangka sorong yang lebih tebal. Kemudian kalau di formula 2 sudah mulai turun, di formula 3 ternyata dia lebih cepat menipis, cepat kembali ke kondisi yang baik gitu. Kenapa? Karena di formula 3 tadi kan dijelaskan bahwa yang terjebak hanya 80%. Artinya banyak yang di luar. Ketika banyak yang di luar, jadi MLC itu proses pelepasannya ada dua, yaitu burst release dan juga pelepasan yang terkontrol. Jadi nanti kalau burst release dia akan segera memenuhi lifetime-nya. Jadi lebih yang merah-merahnya itu bisa dilihat ya, kalau yang di formula 3 dia lebih rendah dibandingkan formula 2 dan formula 1 ya awalannya, yang di jam antara 0 dan 1 di jam pertama, sehingga karena sudah burst release sehingga pelan-pelan nanti akan bisa lebih menurunkannya lebih cepat, tapi tetap terkontrol. Bisa dilihat bahwa di jam ke-12
untuk yang Formula 3 itu bengkaknya sudah tinggal 20%. Berbeda dengan Formula 1 dan Formula 2 di jam ke-12 bengkaknya masih 40%. Dan situ kita bisa melihat nanti mana yang paling efektif dibandingkan Formula 1, 2, dan 3. Ini merupakan gambaran contoh proses penelitian untuk sistem penghantaran obat dengan nanokarier dengan lipid base. Bahan aktifnya adalah meloxicam, di mana meloxicam itu punya permasalahan di bagian larutan. Seperti itu. Itu saja mungkin berkaitan dengan sistem penghantaran obat yang bisa disampaikan untuk sore hari ini materi dari farmasi fisik. Sampai di sini apakah ada ditanyakan terlebih dahulu? Sudah ada bahan aktif yang ada di pasaran dan sudah dimodifikasi menjadi sediaan terkontrol. Yang sudah ada di pasaran, berarti kan awalnya masih belum jadi sediaan terkontrol, kemudian dimodif ya. Itu sudah ada, itu adalah obat jantung. Jadi sekarang pun beredar di pasaran atau di masyarakat dan dijual di apotek. Ada yang tidak dalam desain terkontrol, ada yang desain terkontrol. Itu nifedipin. Jadi nifedipin kan masih dijual biasa aja kan, masih ada jadi nifedipin saja. Tapi di sisi lain, nifedipin itu ada yang sudah dimodifikasi menjadi sediaan terkontrol. Ada mereknya namanya adalah Oros. Jadi nifedipin satu kali pakainya itu ada yang 10 mg. Nifedipin 3 kali penggunaan ya dalam satu hari. Itu 10 mg, 10 mg, 10 mg. Tapi kita tahu bahwa pasien untuk penyakit jantung itu biasanya kan geriatri. Kalau geriatri biasanya sudah polifarmasi. Kalau polifarmasi yang digunakan obatnya ada lebih banyak. Kalau sudah kita bicara geriatri, lupanya itu lebih banyak. Sehingga ada yang sedianya terkontrol itu harapannya digunakannya tidak perlu 3 kali sehari, tapi cukup 1 kali sehari pada saat pagi. Si adalah Oros itu nifedipin itu 30 mg. Jadi nanti pasien cukup 1 kali pakai. 1 kali pakai nanti kan nggak perlu menggunakan, kan sama aja ya tadi 10, satunya 30 mg. Dan itu adalah Oros itu lebih mahal dibandingkan nifedipin yang biasa. Seperti yang disampaikan, ketika sudah didesain menjadi sistem penghantaran obat itu kan artinya oral, tapi kan dikontrol kan lebih mahal dibandingkan yang nifedipin biasa. Jadi mungkin nanti ke depan kalian perlu analisa lagi sebenarnya di masyarakat itu ada permasalahan apa, bahan aktif itu karakteristiknya gimana, bagaimana kita bisa meningkatkan kepatuhan pasien, meningkatkan quality of life. Salah satu materinya yaitu adalah kita mempelajari namanya sistem penghantaran obat. Jadi perlu menganalisa juga permasalahan yang ada di masyarakat sehingga kita bisa mendesain formula untuk kebaharuan. Seperti itu. Itu saja mungkin sudah bisa dicukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya. Semoga bisa menambah hasil berpikir dan juga pengetahuan ya untuk bidang kefarmasian, terutama sistem penghantaran obat yang merupakan salah satu bidang dari teknologi farmasi. Itu saja, mohon maaf jika ada salah. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.